teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham yang uptrendnya masih bagus. Ada beberapa yang sebelumnya downtrend, saat ini masih cenderung sideways dan sudah mulai uptrend ya. Jadi sudah mulai bagus lah kalau mau buy on weakness seperti itu ya. Jadi saya akan bahas 14 saham, tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan untuk edukasi yang akan datang hari Sabtu ya, jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, itu online. Jadi kita akan bahas saham-saham yang potensial untuk Januari Efek 2025. Eh, untuk pendaftarannya nanti saya kasihkan link di video deskripsi bawah ini atau di video komen, atau Anda bisa langsung scan QR code di sini ya. Nanti ada formnya, Anda tinggal isi aja. Jangan lupa set alarmnya juga supaya Anda nggak lupa ya, seperti itu ya. Karena banyak orang yang daftar tapi lupa ya, seperti itu. Dan kapasitas maksimum hanya 100 orang. Biasanya sih kalau Anda joinnya awal jam 10 kurang 5 sampai jam 10.05 lah ya, seperti itu ya. 10.05 biasanya masih ada tempat. Tapi kalau lebih ya saya nggak tahu ya, seperti itu ya. Nggak ada jaminan bisa masuk ya. Kadang-kadang memang kadang-kadang full. Ya tergantung lah ya. Saya juga nggak tahu berapa banyak orang yang dari daftar, kemudian joinnya berapa, saya juga nggak tahu pasti kan karena belum terjadi eventnya. Eh, Tapi biasanya yang daftar sih banyak, tapi berhubung free ya biasanya juga banyak yang nggak datang gitu ya, seperti itu ya. Mungkin dia lupa atau ya asal daftar aja seperti itu ya. Tapi em, yang peminat ya tetap daftar ya, seperti itu ya. Nah, nanti ada linknya lewat email, Anda tinggal join aja ya. Kurang lebih seperti itu. Saya langsung ke materinya. Jadi yang pertama saya bahas adalah untuk saham cuan ya. Jadi itu saham cuan ini sebenarnya sudah ada alatnya ya. Jadi saya ada tools namanya Sunar Saham Live Alert. Itu sudah ada alatnya untuk cuan. Jadi harusnya yang langganan Live Alert dia sudah cuan juga ya, seperti itu ya. Eh, di grup saya itu ada yang share ke saya, dia cuan lumayan ya, seperti itu ya. Ada yang cuannya 3 juta, ada yang paling besar yang terakhir kasih saya lihat itu sekitar 15 jutaan ya, seperti itu ya, di cuannya. Em, ada yang sudah take profit, dia tanya apakah masih bisa buy lagi ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk cuan ini saya gambarkan untuk garis-garisnya, sehingga saya sebelumnya sudah pernah saya gambarkan. Cuma mungkin kehapus, nggak saya save. Jadi di sini 7.600 ya, area support sebelumnya memang high di sini sekitar 76 75. Jadi kalau dia breakout, maka di sini kalau kita lihat swing high terdekatnya itu di area sebelumnya di 8.625. Jadi dia sekarang sudah naik level ya. Jadi ibaratnya itu kalau kita ibaratkan lantai bangunan ya kan, ini yang level sekitar 6.500 ya. Kemudian 7.600, setelah itu 7.600, 8.625. Nah, kalau Anda mau ikut cuan, baik berikutnya itu ikut trading range 8.625 ya untuk acuannya, kemudian berikutnya lagi target price-nya sekitar area di sini ya. Ini area swing high-nya sekitar 10.200. Nah, setelah 10.200 kalau kita lihat dari cuan ini apakah bisa bisa naik lagi? Masih bisa. Nah, kalau setelah 10.200 di sini ada beberapa target price di sini ya, ketika dia gap down sebelumnya. Ini saya gambarkan garis-garisnya kurang lebih ya, 12 ribuan. Sebentar saya gambarkan 12 ribuan. Kemudian berikutnya lagi untuk cuan ini yang paling tinggi di all time high sebelumnya 13.750 itu atau emiten cuan. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Apakah tidak ketinggalan ya? Apakah tidak ketinggian? Biasanya pertanyaan seperti itu. Nah, saya itu fokusnya ke trennya. Selama uptrendnya masih bagus ya dia masih bisa naik lagi. Kalau dia breakout higher high, dia masih bisa buy high sell higher kalau mau. Nah, pertanyaannya mungkin kepada diri Anda sendiri lagi, balik lagi ya. Apakah Anda siap akan resikonya? Karena kadang-kadang memang seperti ini ya. Dia naik-naik terus dia bisa tiba-tiba dibanting dalam. Ya bandingannya lumayan dalam. Kalaupun ada pasang stop loss, mungkin nggak sempat kena jual atau nggak laku ya. Order sell-nya kejual, kekirim tapi nggak laku karena dia drag down ke bawah. Ya cepat gitu ya. Seperti ini ya. Ya bisa saja di pembukaan ya tiba-tiba gap down ya bisa saja. Yang penting adalah apakah Anda siap akan resikonya kalau dia tiba-tiba drag down. Ya seperti itu. Kalau Anda siap resikonya ya kita lihat uptrendnya. Uptrendnya masih bagus nggak? Ini MA20 yang mengarah ke atas. Memang sih harga sahamnya jauh di atasnya MA20-nya. Kemungkinan koreksi ada. Jadi kalau Anda mau tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar mungkin MA20-nya. Kemungkinan nanti MA20-nya dipotong di area 7.600 ya. Itu saran saya tunggu aja di sana 7.500 atau 7.600. Kalau turun jangan langsung buy.
Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik kita berusaha tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita lihat terakhir high-nya di 9.200. Jadi kalau dia naik ke atas 9.200, yang mau buy high sell higher silakan, yang sudah punya mau average up silakan ya. Target price berikutnya 10.200 dan 12.000 ya. Ini untuk con masih bisa naik lagi, masih bisa karena uptrendnya masih bagus ya. Memang MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Jadi ini uptrendnya masih ada peluang. Jadi nanti dia akan tes MA20-nya naik ke atas MA200-nya. Nah, kemungkinan nanti setelah MA20-nya naik di atas MA200-nya, dia akan dites lagi ya. Koreksi kemudian rebound mantul ke atas kita bersampai. Jadi tergantung Anda sih. Anda mau tunggu buy on weakness boleh sekitar MA20-nya atau buy high sell higher kalau nggak dikasih ya. Ya, seperti itu ya. Nah, KPS-nya sudah saya gambarkan garis-garisnya. Sebenarnya trading itu gampang, mudah ya. Kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trailing stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya. Terus kalau kita mau buy atau average di mana, ini kan sudah saya gambarkan garis-garisnya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Inco. Nah, Inco ini kalau kita lihat ya, dia memang kenaikannya lumayan dan kali ini saat ini dia sedang testing area resistance sekitar 3950 sampai 4000. Itu kurang lebih area MA 200-nya. MA 20-nya memang masih di bawah MA 200-nya tapi sudah mengarah ke atas kan MA 20-nya dan harga sahamnya sudah di atas MA 20-nya. Apakah ini bakalan koreksi Pak Sunar? Koreksi sih selalu ada. Tetapi di sini yang kita harus perhatikan, memang sebelumnya di sini gagal ya ekor panjang ke atas ya. Dia hanya naik sampai kalau kita lihat di sini sampai 3970, kemudian dia turun ya ekor panjang. Nah ini kalau kita perhatikan dia akan bisa naik lagi ke atas 4000. Nah Anda bisa buy kalau dia naik ke atas yang 4000 atau kalau kita lihat high-nya 3990 ya, ya pakai 4000 aja acuannya. Nah stop loss-nya Anda bisa pasang di 3800 atau 3700 ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa pasang bertahap juga kalau mau. Jadi turun di bawahnya 3800, Anda jual sebagian, turun di bawahnya 3700 atau 3600, Anda jual dulu semuanya. Atau kalau Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar MA20-nya, yang mana kurang lebih mungkin nanti sekitar 3800. Jadi kalau dia turun di bawahnya 3800, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik ke atas 3800 kita barusan buy. Nah, tapi kalau nggak dikasih kita buy hasil higher naik ke atas 4000 ini masih bisa cuan paling nggak 10% ya. 4400 untuk Inco. Jadi Inco ini potensialnya masih cukup bagus, upside-nya masih bagus ya, seperti itu ya. Anda boleh buy bertahap aja. Ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk ISAT, Indosat. Indosat ini dia kalau kita perhatikan apakah ada aksi korporasi saya nggak tahu. Saya hanya follow the trend-nya aja ya. Apakah ada berita dan lain-lain, Anda cek sendiri. Nah kalau kita lihat ini tadi Inggrisnya sudah saya gambarkan. Area buy Inggris sudah saya gambarkan 2350 atau garis-garisnya di atasnya 2470, 2560 ya. Jadi di sini sekarang memang di tengah-tengahnya antara 2560 dan 2690. Strateginya kalau Anda mau buy, Anda tunggu aja di area sekitar 2560 atau 2470. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil naik, rebound ke atas, kita barusan buy. Nah, di sini high-nya yang terakhir adalah 2630. Kalau dia naik ke atas 2630, kita buy. Yang sudah punya average up boleh. Naik ke atas 2690, tambah lagi. Target price berikutnya adalah 2800 dan 3000. Jadi untuk Indosat ini memang uptrendnya masih cukup bagus walaupun MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya tapi kan sudah mengarah ke atas MA20-nya. Yang penting kan arahnya dari MA20-nya ya, gampang aja. Jadi saya itu maunya ajarkan yang gampang aja, lihat MA20-nya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, apalagi kalau kita lihat volumenya juga naik kan, jadi kita bisa aja buy high sell higher. Nah, tapi perlu diingat juga fluktuasinya kadang-kadang bisa tinggi ya. Dalam arti dia naik tiba-tiba bisa turun ya. Seperti itu ya. Jadi jangan kaget ya, jangan nyalahkan Pak Sunar seperti itu ya, kok tiba-tiba dibanting gitu ya. Ya ya karena memang sifatnya seperti itu, dia bisa aja tiba-tiba turun koreksi dalam ya. Kalau dibanting juga dia nggak nanggung-nanggung ya, cepet banget dia turunnya seperti itu ya. Jadi jangan lupa pasang stop lossnya dan juga diukur apakah sesuai dengan resiko profil masing-masing. Kalau nggak sesuai lebih baik pilih saham yang lainnya, kan banyak yang saya bahas di sini ya. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR. UNTR ini uptrend masih bagus mengarah ke atas. Harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Jadi kalau mau buy boleh atau tunggu di MA20-nya atau tunggu di 26800 ya. Jadi di sini sebenarnya ada yang buy minus sudah saya gambarkan di sini ya. 2500, 25.500 sampai 26.000 di sini ya kalau diperpanjang ya. Kemudian kalau mau saya gambarkan lagi ini 26.800 sampai 27.000 atau yang paling dekat ya ini kalau dia naik lagi ke atasnya 28.500 ya. Ya, kita boleh buy high sell higher ya seperti itu ya. Ya,
Kalau buy high sell higher yang sebelumnya atau yang average up kalau yang mau. Afternya masih bagus atau tunggu di MA20-nya. MA20-nya mungkin nanti dites sekitar area 27.500 sampai 28.000. Itu WTR. Kalau turun jangan langsung buy seperti ini ya, turun ya. Kemudian kalau kita lihat besoknya atau menjelang penutupan dia berhasil naik di atasnya MA20-nya, kita barusan buy. Itu untuk ONTR. Ya sejauh ini masih cukup bagus, mudah-mudahan lancar. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk ICBP. ICBP ini cukup menarik. Dalam arti dia sudah di area supportnya sekitar 11.750 ya. Ini saya gambarkan area buy obligasinya. Ini kalau mau buy, ini kesempatan untuk buy ya. Kita buy-nya kalau dia berhasil naik ke atas 11.925. High-nya terakhir kan 11.925. Apalagi volumenya juga mulai naik, asing juga masih eh, walaupun sebelumnya dia jualan asingnya, dia turun, tapi ini sudah mulai terlihat ada buy, tapi masih belum aman juga. Dia masih bisa saja distribusi bisa. Tapi kalau kita lihat dari price action-nya ini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 11.925, high-nya hari-hari Jumat minggu lalu ya kita boleh buy. Ya, sudah punya kalau mau average up silakan. Target price berikutnya tetap sama 12.400 dan di sini kurang lebih sekitar area ini area 12.875. Itu untuk ICBP. Jadi ICBP ini kesempatan kalau mau buy boleh ya. Masih bisa naik, masih bisa ya MA20-nya masih di atasnya MA200-nya dan ini sudah memotong MA20-nya ya. Walaupun ya pas ya ini kalau saya bilang ya. Kan MA20-nya 11.842,5, ini 11.850 ditutupnya. Ya. Jadi kalau dia naik ke atas 11.925, Anda bisa pasang aja automatic order buy. Stop loss-nya Anda bisa pasang di low-nya hari Jumat 11.625 dan 11.400. Itu untuk ICBP. Lebih cukup ya. Berikutnya untuk INTP. INTP ini kalau kita lihat naftanya masih bagus, jadi masih ada peluang. Kalau dia breakout ke atas 7375, Anda boleh buy atau tambah lagi average up, target price berikutnya 7950. Anda pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 7150. Yang mau buy on weakness untuk INTP, kalau misalnya eh, nggak mau buy sekarang, tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar MA20-nya. Mungkin nanti MA20-nya akan dipotong sekitar area 6.900 sampai 7.050-an. Ya. Kemungkinan dia dipotong di area sekitar situ ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya ini. Ya, MA200-nya masih mengarah ke bawah ya. Jadi jangan menengah sampai panjang, itu masih downtrend. Memang jangka pendeknya sudah mulai uptrend, harga sahamnya sudah mulai di atas MA20-nya dan MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Kesempatan untuk buy on weakness nyicil aja bertahap ke atas. Kalau turun jangan lupa pasang stop loss-nya. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya mengenai Gojek Tokopedia. Jadi itu Gojek Tokopedia ini kemungkinan kenaikannya masih lumayan bagus ya. Ini sebelumnya sudah saya gambarkan garis-garisnya mungkin hilang di sini ya. Ini saya gambarkan lagi kalau kita lihat di sini eh, ini area supportnya yang terakhir kurang lebih sekitar area 74 ya. Jadi ini resisten tekannya memang ada sekitar area 81. Ya saat ini dia akan testing 74 ya atau MA20-nya. Nah, di sini kalau dia kalau yang mau buy on weakness silakan Anda bisa pasang aja stop loss-nya di 70 atau sekitar 67-an stop loss-nya ya seperti itu. Nah, selama bertahan di atas 74 untuk Goto ini dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 81 dengan target price-nya sekitar 92, kemudian target price berikutnya sekitar 116. Jadi kalau kita ukur dari sebentar 116 dikurangi 81 ya itu kan 35 dibagi 81. Jadi masih ada potensial untuk naik sekitar 43% ya. Potensialnya masih ada. Nah, itu untuk Gojek Tokopedia. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ada bikin title-nya ada yang potensial naik 43% itu bukan clickbait ya. Memang ada yang naik potensial naik tinggi. Ini untuk Gojek Tokopedia memang harus sabar aja, baiknya bertahap aja. Saya yakin sih dia akan recovery untuk tahun depan ya. Seperti itu ya, untuk Gojek Tokopedia ini. Lebih cukup. Berikutnya untuk film. Film ini kalau kita lihat dia MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Yang mau buy on weakness saran saya tetap sama, kurang lebih sekitar area 3.400 atau 3.600. Kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Memang sekarang sedang testing resistennya. Terakhir high-nya sudah breakout, kemudian dia ditutup di bawahnya. Nah, ini sebenarnya lumayan gampang sih. Kalau yang belum punya, kita buy high sell higher. Naik ke atas 3.880, buy target price berikutnya 4.000, 4.200, 4.400, 4.600. Jadi untuk film ini lumayan rapi, setiap kelipatan 200 rupiah ya. Ya seperti itu. Nah, kalau Anda mau tunggu buy on weakness ya sekitar area 3.600.
buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness namanya, tapi tangkap pisau jatuh. Ya, saya nggak pernah ngajarin untuk tangkap pisau jatuh, enggak. Ya, memang saham perbankan saya sedang berjuang, kadang saya jual, kemudian turun saya buyback. Memang saya sudah sebutkan di video saya untuk saham perbankan yang big banks ya, itu trennya masih downtrend, ya seperti itu. Jadi saya pun buy nggak terlalu banyak. Itu pun kalau misalnya kena stop loss saya langsung jual. Nah, seperti itu ya. Nah, memang semuanya perjuangan ya seperti itu ya. Kita harus berjuang. Ya terserah. Kalau saya sih masih hobi saham perbankan ya. Seperti itu ya. Saham-saham lainnya saya ada buy tapi nggak terlalu banyak. Ya seperti itu ya. Karena fokus saya dari dulu 2013 sampai sekarang itu di saham big banks ya perbankan. Ya, seperti BBCA, BMRI, BBRI dan BBNI ya seperti itu. Nah, saya sudah buat videonya yang kalau menonton silakan nonton ya seperti itu. Ya ini film masih ada peluang untuk naik lagi, banyak bertahap aja ya kurang lebih seperti itu cukup. Kemudian BP ini sebenarnya masih cukup menarik. Kalau kita lihat asing akumulasi masih lumayan ya naik ya, walaupun nggak terlalu banyak banget, tapi dia naiknya lumayan stabil. Nah ini dia terakhir higher high yang mau buy untuk BP sebenarnya boleh aja. Memang kalau kita perhatikan BP ini fluktuasinya lumayan tinggi ya. Kadang-kadang dia naik tinggi, kemudian volumenya naik tinggi. Bisa saja besoknya langsung volumenya hilang loh ya, lebih dari setengahnya hilang volumenya. Terus tiba-tiba dia koreksi seperti ini. Jadi yang penting adalah Anda pasang stop lossnya. Anda bisa pasang stop lossnya di area sekitar ini ya, 87 maksimum 81. Kalau yang mau buy on weakness bisa buy on weakness sekitar 81 atau 87. Kalau dia berhasil naik ke atas 96, Anda bisa buy high sell higher atau average up. Target price berikutnya sudah saya gambarkan di area sekitar 109. Itu untuk BP ya. Jadi BP ini memang eh, transaksi volumenya sih enggak, masih kurang ya, masih di bawahnya MA5-nya ya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat price action-nya lumayan menarik. Anda bisa buy on dip aja. Jadi Anda antri di 86 atau 85 ya, seperti itu ya. Jadi yang suka kecil-kecil ini masih ada potensial untuk naik 109 ya, seperti itu ya. Nah, kalau dia naik ke atas 109 untuk BP, nah berikutnya lagi eh, ini dia akan berusaha untuk naik sampai area sekitar 121-an ya, seperti itu ya. Jadi BP ini potensial kenaikannya masih cukup bagus ya, masih cukup tinggi ya. Mengingat asing juga masih buy ya. Memang choppy ya, chartnya itu choppy dalam arti ekor panjang, kemudian dia turun, batang merah tinggi ya seperti itu ya. Ini kemudian sempat ini nggak tahu ini kena suspend atau gimana, kemudian naik ya. Ya ini resikonya lumayan tinggi. Tapi kalau Anda buy, jangan lupa buy-nya bertahap aja ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk brand. Brand afternya masih bagus. MA20-nya masih di banyak MA200-nya. Tapi dia sudah memotong MA20 dan MA200-nya di atasnya. Candle-nya sudah di atasnya. Ini trading range-nya sudah saya gambarkan. Anda kalau mau buy on weakness, Anda tunggu di area sekitar 7850 sampai 8200 ya ini ya. Atau yang paling bawah nanti dia akan testing MA20-nya sekitar 7250 sampai 7500. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu dia berhasil rebound matung ke atas kita persen buy. Target pas berikutnya 9350, 10200 dan 11.400. Itu kurang lebih seperti itu untuk emiten brand ya. Kurang lebih cukup ya. Gampang sih ini untuk brand ya. Tinggal buy on weakness atau buy high sell higher. Buy-nya bertahap aja. Afternya sejauh ini masih cukup bagus. Tetapi tetap ya waspada. Ini bisa aja tiba-tiba dibanting ya untuk brandnya. Seperti itu ya. Jadi yang penting kalau kita trading saham itu harus tahu resikonya ya seperti itu. Kalau Anda siap resikonya ya berarti tinggal pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kita belajar dari premis analisa dasar teknikal ya, tren itu bisa berubah kapan saja ya. Jadi kalau Pak Suntar bilang boleh buy high sell higher kok tiba-tiba dibanting, ya memangnya Pak Suntar yang banting harganya. Ya enggak kan? Jadi jangan sampai menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya. Itu terbalik nanti ceritanya ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam kalau kita lihat di sini area trading range-nya 1475, 1580, 1580 sampai 1745 ya. Seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Antam ini kalau mau buy on weakness boleh aja di area sekitar 1550-an ya. Atau 1500 paling bawah ya. Anda tinggal tunggu. Tapi kalau nggak dikasih, kalau dia berhasil naik ke atas 1640 dalam minggu ini ya, eh, 16 sampai 20 Desember 2024 Anda boleh buy target price berikutnya sekitar 1745. Jadi Antam ini masih potensial untuk naik lagi ya seperti itu ya. Partainya masih bagus. Ini berhimpitan ya MA20-nya dan MA200-nya. Ya seperti itu. Lebih cukup. Berikutnya untuk Hill. Hill memang kadang-kadang volumenya tinggi, kadang-kadang rendah. Tapi ini MA20 mengarah ke atas.
Ini memang ekornya panjang ya di atas dan di bawah. Ya, kalau dia naik lagi ke atas 1495, yang mau buyback silakan, yang mau buy boleh. Target price berikutnya 1575 dan berikutnya lagi dari di sini kalau kita lihat high-nya sekitar 1645 ya. 1640 ya. Gitu ya. Nah, memang sih agak menjengkelkan juga ya fluktuasinya untuk yield, tapi ya lumayan lah kalau yang mau ya. Atau kalau Anda tunggu lagi di area bawahnya sekitar 1300 atau 1365-an ya ini ya. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy untuk heal. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah ini repo atau enggaknya saya nggak tahu. Anda cek sendiri. Saya di sini hanya fokus ke teknikalnya aja dan saya rasa sih untuk heal ini masih ada potensial ya. Karena MA20-nya mengarah ke atas, ini koreksi testing MA20-nya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk EMTK. Nah, pertanyaannya mungkin apakah nggak ketinggian tuh Pak Sunar, ketinggalan. Nah, ini kan dia sedang konsolidasi di area sekitar 560-600 ya. Ya. Sebelumnya dia sempat breakout ke atas 600 ya, target price-nya sudah saya gambarkan 670. Nah, ini sebenarnya udah cukup mudah. Kalau mau buy, tunggu naik ke atas 600 kita buy, buy-nya bertahap aja. Naik ke atasnya 625 kita tambah lagi atau average up ya. Target price-nya 670. Yang mau buy on weakness untuk EMTK, Anda bisa tunggu buy on weakness di sekitar 530 atau 560. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik kita barusan buy. Nah, setelah 670 ini masih ada potensial lumayan naik tingginya lumayan ya bisa sampai 800 ya untuk EMTK ya. Nah, jadi uptrendnya masih bagus, buy-nya bertahap aja. Jangan lupa pasang take stop atau stop loss-nya. Memang kadang-kadang sudah naik tinggi, maaf untuk kata naik tinggi kemudian fluktuasi kemudian dia turun ya jadi Anda bisa tunggu aja buy on weakness di sekitar area 530-an ya. Nah, kalau dia berhasil rebound mantul ke atas Anda barusan buy ya. Kalau lebih seperti itu untuk MTK. Berikutnya untuk PANI ya. PANI ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Trading range-nya 18.000 sampai 20.000 ya. Ada eh, kemarin atau hari Kamis saya lupa ya ada yang share ke saya ya WA ya dia cuan di Pani, cuannya lumayan. Eh, Nah ini kalau dia berhasil breakout ke atas 20.000, target price-nya 22.000. Nah kalau misalnya Anda mau buy, Anda bisa tunggu aja buy Alhamdulillah sekitar 16.275 sampai 16.500. Paling dekat di sekitar area 18.000 ya buy Alhamdulillah-nya. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy ya. Menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia berhasil naik ke atas 18.000, kita barusan buy. Yang penting ada pasang stop loss, naik ke atasnya 19.650, target price berikutnya 22.000. Ya, ketinggalan atau ketinggian enggaknya, saya selalu bilang eh, trennya itu masih bagus ya. Uptrendnya mengarah ke atas ya. Atau dari mana MA20 mengarah ke atas, MA200-nya jauh di bawah memang ya. MA20-nya kan sama MA200-nya jauh. Jadi memang sudah naik tinggi. Tetapi kalau kita bicara mengenai tren ya, apakah masih bisa naik lagi? Selama uptrendnya masih bagus ya. Cara gampangnya lihat MA20-nya. MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya, itulah eh, masih bagus trennya. Nah, kalau mau biome weakness kan sering saya gambarkan juga. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Ada dua, tiga area ya. Ini sudah dikasih di sini sebenarnya. 14.000 kalau yang pantau pani ya. Nah, kemudian dia naik ya kita mulai buy. Kalau dia breakout kan ini sudah saya gambarkan juga garis-garisnya untuk average up. Kemudian berikutnya lagi 18.000. Ya, kemudian berikutnya lagi 20.000 dan 22.000. Ya. Jadi yang ngikutin saya sih lumayan gampang lah trading itu ya. Yang susah itu adalah disiplinnya. Terus kemudian kita itu maunya disuapin terus gitu ya. Kadang-kadang kita itu nggak mau mencatat ya. Walaupun sudah dibahas Pak Sunar ya eh, di video, tapi masih tetap aja tanya, tanya gitu ya. Seperti itu. Dan saya bahkan dulu ada orang yang tanya ya ke saya. Sebenarnya sih saya sudah jawab di video. Tetapi dia tanya ke Telegram kan. Kemudian saya bilang ya silakan nonton aja. Saya sudah bahas di YouTube ya seperti itu. Nah, tapi dia masih tetap tanya ya seperti itu ya. Berarti kesimpulan saya kalau dia saya kasih linknya dia nggak mau baca, nggak mau nonton, ya sudah saya nggak mau jawab pertanyaannya. Padahal kalau dia nonton videonya itu sudah saya jawab. Nah, seperti itu. Belinya di kapan, di mana, stop lossnya di mana, trailing stopnya di mana sudah saya jawab. Umumnya seperti itu kan garis-garisnya sudah kelihatan kan. Kalau misalnya garisnya angkanya nggak kelihatan, nggak jelas, ya Anda bisa naikkan resolusinya ke 1080p supaya jelas. Ini satu lagi saya bahas mengenai PTRO. Karena ada yang share PTRO ya sebelumnya. Untungnya 17% ya, lumayan ya. Ya dia ngikutin saya juga dari live alert ya. Karena ini ketika dia breakout naik ke atas 20.000 ya. Itu dia juga lihat video saya. Ini sudah saya gambarkan video extensionnya. 1,8 sudah tercapai. Jadi target berikutnya untuk eh, PTRO ini adalah 31.000. Nah, mungkin ada yang bertanya,
Pak Sunar, PTRU kok naik-naik terus ya? Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu. Saya nggak ngikutin beritanya karena saya prinsipnya adalah follow the trend. Selama trennya masih bagus ya, kalau dia breakout akhir high kita boleh buy. Mengenai kalau mau tahu penasaran kenapa ini naik-naik terus ya cek beritanya, mungkin akuisisi atau labanya naik berkali-kali lipat saya nggak tahu, atau bagi dividen yang gede ya saya juga nggak tahu. Ya apakah ini repo ya saya juga nggak tahu. Ya kalau mau buy omnibus di sini ada dua area, 23.000 dan 20.000. Nah, seperti itu ya. Kalau mau di bawahnya ya mungkin sekitar 17.000 nanti buy omnibusnya. Tapi sementara saya gambarkan dua area aja, 23.000 dan 20.000. Artinya buy omnibus itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah ini kemungkinan nanti MA 20 akan dites sekitar area 23.000. Tapi kalau nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Ya. Naik ke atasnya ini, high-nya dari 27.800 kita buy, target price berikutnya adalah 31.000. Nah, kalau dilihat dari range saya sebelumnya 23.000 sampai 28.000, kemudian 28.000, kalau 31.000 ke atas, kemungkinan pakai pas berikutnya sekitar 34.000. Ya, seperti itu ya. 31.000, kemudian 34.000 targetnya. Ya, seperti itu. Nah, apakah nggak ketinggalan atau ketinggian? Ya, pertanyaannya balik kepada diri sendiri lagi ya. Kalau secara tren ini masih bagus. Kalau dia breakout ke atas 27.800 swing high-nya hari Kamis, saya bilang boleh buy. Kalau dia berhasil naik ke atasnya, buy high, sell higher. Tetapi kalau Anda resiko profilnya nggak berani menanggung resikonya, karena kalau untuk PTRO, walaupun dia lumayan sopan ya dibandingkan yang lain-lainnya, ya, dia pernah juga dia tiba-tiba dropnya lumayan dalam ya seperti itu ya. Kemudian dia naik lagi eh, ke atas ya, disitulah kesempatan kita untuk buy. Nah di sini dia akan testing 27.800. Kalau dia berhasil naik ke atas 27.800, target price berikutnya adalah 31.000 dan 34.000. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung resiko profil Anda sih. Kalau Anda nggak berani ya lebih baik pilih saham yang lainnya. Kan banyak tuh yang di bawah tadi yang saya banyak ya, yang bahas ya. Ada yang potensial sampai 43% kan kenaikannya ya tadi ya, untuk saham Goto ya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk sign up juga untuk Sabtu ini untuk event yang akan datang edukasi, eh, itu tanggal 21 jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat online Zoom ya. Em, Linknya nanti diberikan setelah Anda daftar, nanti Anda cek emailnya ya seperti itu ya. Harusnya sudah diemailkan paling lambat biasanya 2 hari sebelum eventnya ya. Jadi Anda cek emailnya itu malam-malam ya. Jadi jangan pagi-pagi waktu event. Ada yang sebelumnya pagi-pagi waktu event ya saya lagi sibuk em, presentasi ya. Terus Anda yang tanya ya saya nggak bisa jawab ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, jangan lupa nonton video yang lainnya. Kemudian di akhir video izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.